Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang berkembang di masyarakat kok jadi rame. Yang diramaikan itu padahal setiap hari didengar, bahkan sehari 5 kali, yaitu panggilan sholat adzan. Setiap kita muslim sehari 5 kali dipanggil di masjid-masjid, di musola-musola untuk adzan. Tapi karena mungkin saking seringnya, bahkan sehari 5 kali, seolah-olah 5 kali itu nggak terdengar sama sekali sehari. Kayak nggak ada panggilan. Nah, itu yang salah itu telinga kita atau pengerasnya kurang keras ataukah hati kita, Gus? Ya nggak kurang keras lah kalau mengerasnya. Saut-sautan. Iya, telinga kita. Telinga kita perlu diperiksa. Telinga dalam. Bukan telinga. Istilahnya Cak Gipong duduk telinga dohir, tapi telinga batin. Telinga batin. Iya, telinga batin. Nah, itu, Gus. Telinga batin, Gus. Kalau soal 5 waktu itu, malaikat Jibril yang memberitahu awal hingga akhir, tengah, tiap-tiap 5 waktu itu. Contoh waktu subuh, jadi awal subuh, akhir subuh, tengah subuh. Ini malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk memberitahu dan langsung mempraktekkan sholat berjamaah dengan Nabi 3 kali. Hari ini misalnya subuh sekarang awal, besoknya akhir waktu disengaja untuk memberitahu. Kemudian besoknya lagi tengah-tengah benar. Posisi adzannya? Bukan. Nah, adzan ya awal. Belum adzan malah. Ini menunjukkan waktu. Durung adzan nih. Kalau adzan itu setelah berjalan berapa tahun itu baru kemudian Nabi minta petunjuk. Itu berproses enggal didik itu. Gak langsung dadi ngono kayak saiki. Ya enggal didik. Kalimat yang paling terakhir itu hayya 'alal falah. Itu tambahan yang paling terakhir. La ilaha illallah itu yang awal itu Allahu Akbar 3 kali sama la ilaha illallah terakhir. Itu yang awal. Ya. Kemudian terus ditambah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus hayya 'alas shalah. Ini berproses, enggak didik. Dan itu baru zaman Nabi ya? Bukan bersama Nabi ya? Sama Nabi. Seperti yang tukang adanya itu Bilal bin Rabah. Pertama yang adzan ya 5 waktu itu Nabi sendiri. Kemudian sahabat Bilal itu diajari Nabi, suruh saya coba munio dengan penuh penghayatan. Oh tiba kok tambah enak nggak pernah diganti, wes tahu terus ya Bilal. Nah, artinya Bilal pada saat Nabi memerintahkan kepada Bilal itu adalah sudah sempurna seperti sekarang ini. Ya. Gus Nizam, kembali kepada pertanyaan Mas Gatot tadi. Tapi ini opinion fikih, sedikit menanyakan fikihnya ya. Kalau yang terjadi di masyarakat kita itu kan azan saking banyaknya yang masang toa ya, speaker saut-sautan. Lah kita jawabnya itu yang mana? Yang pertama dengar. Oh, gitu ya. Itu yang harus dijawab sih, yang pertama dengar. Karena bukan yang terdekat dari ya? kita, dihitung jarak masjid, tapi yang pertama dengar. Ya, ini masih kayak duitik nih ya yang pertama itu ya. Ketika bayi lahir diadani itu koma apa? Masih bayi dipanggil untuk sholat juga. Ya bukan
masih bayi dibangun untuk sholat, agar kata atau kalimat yang pertama didengar adalah kata kalimat kebenaran dan dari semua kemudian ajakan untuk sholat. Lalu setelah mati juga diadani itu. Iya. Karena di adzan itu kalimat thayyibah sudah ngumpul semua di situ. Yang berbeda itu mungkin As-shalatu waktu iqamah. Iya. Itu ada sebagian yang waktu menggali kubur itu qad qamatil qiyamah, ada yang qad qamatis shalah. Iya. Yang apa benar semua? Benar semua. Itu yang mengganti qad qamatil qiyamah itu ya minah yati dhahir, menghukumi dari sisi teksnya, karena turu aja ngkon ngadeg kok aya semburat wong-wong iki. Makanya kata salat diganti kiamat. Telah terjadi kiamat pada dirimu. Mari ngene hitungan ambek sing kuwasa kon. Berarti kalau qomat itu dibacakan untuk orang sumpek itu kan kiamat itu dalamnya ini. Iya. Kan karena itu. Jadi bisa berdiri langsung tak. Bisa. Qomat itu. Semut tak qomat itu. Menarik bro. Qomat itu kiamat itu tadi. Saiki karek pesennya. Jadi engko lek wis akhir-akhir iku sampean nulis ae iku. Pengen mesti ada qomatil kiamat pengen. Iya. Kiamat pribadi. Kiamat sugro. Iya, kiamat sugro. Ya gonjang ganjingi sembarang kali anu. Padahal kalau hari biasa kan untuk panggilan sholat, tapi kalau waktu bulan Ramadan itu panggilan untuk berbuka. Iya. Sangat ditunggu-tunggu seluruh orang gitu. Kalau nggak dengar adzan, wah nanti tak mire kata nanti. Wah maghrib kata nanti. Sangat dirindukan. Jalur tarkem dile. Ya fungsi adzan itu banyak, termasuk pelepasan safar. Oh, Pergi haji atau umroh itu dianjurkan. Adzan di sini untuk melepas. Oh, makanya pada Pelepasan, upacara pelepasan. Ya adzan qomat. kayak suluk dilepas dengan Iya. Multifungsi bingung. Jadi kalau kita ingin lepas dari segala masalah harus sering adzan. Biar lepas kayak. Multifungsi. Adzan terus. Ada merengut ada. Yang paling akeh adzan berarti iki ya. Paling adzan berarti sumpek Tapi kalau di masa Nabi, muadzin itu hanya satu-satunya, ya Bilal bin Rabah. Dan Bilal itu adzannya ketika Nabi masih ada itu, pokoknya sing wis mlebu Islam itu moro koyo seneng koyo riyo, nadanya anunya itu enak. Kebalikan setelah Nabi meninggal, Bilal mogok adzan. Moh dirayu sapa wae moh. Beberapa tahun itu ada yang merayu pisan-pisan kangen kabeh ambek suara sampean Kang Bilal. Mbok kok gelem. Begitu adzan sangat sedih. Waliane biasa adzan biyen. Sangat sedih. Hampir gak kuat muni saking sedihnya. Sedih ditinggal Nabi. Oh iya, waktu beliau mau karena dirayu sama Hasan Husain kalau salah. Iya ya, Hasan Husain yang merayu. Karena kangen sekali. Kangen waktu cilikane. Hasan Husain waktu kanjeng Nabi ono cilik. Si Hasan Husain kangen terus beliau. Lalu kalau sampai sekarang ketika mendengar adzan kita menirukan asyhadu an la ilaha illallah. Ya memang Nabi itu asal usulnya ya Nabi bersabda, ketika kalian mendengar adzannya Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ-situ ngono. Hayya 'alas shalah. Ketika sampai hayya 'alas shalah, jawablah la haula wala quwata illa billah.
hayya 'alal falah yang ngono. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, jawablah la ilaha illallah. Kemudian berdoalah. Oh. Yang menarik tadi, yang pas di khayal sholat atau di khayal falahnya, kenapa jawab dengan la haula? Kalau enggak la haula ya gak kuat. Tenaga manusia sing digawe. Ya kayak kowe masa moro anak. Iku mau lo waktu Pak. Kopok Bingung golek gensingitan lho. ya. Kita itu kan dikasih makan. Oh, ngono lho. Dikasih Jadi kekuatan. karena di itu tadi. Iya. Ngono. Karena di itu tadi lah kenapa kita menjawab la haula wala quwwata tiada daya. Nek tepak awakmu maksiat ya kayak me. Kon niku. Pas maksiat ono la haula. Enggak dhewe. Ada ngono ya fokus. Pertanyaan sangat bagus dari cara mulai. Pas maksiat sing kekuatan ya ojo lah. Kurang ajar lah. Mosok ele-ele Gustaw ele-ele. Ya enggak lah. Gak sopan. Sekarang itu kan tadi di awal disampaikan Mas Kanto bahwa kenapa sih dan kutip seakan-akan pemerintah itu mengatur urusan agama. Itu masalah toleransi aja sih Gus. Itu loh. Iya, itu desakan dari agama-agama lain lah itu. Kemudian sebagai Menteri Agama ya sebijak mungkin mengadopsi, menerima usul dan sebagainya, harus mengambil jalan tengah. Namun karena ditinjau dari sisi manapun saya rasa nggak ada dampak negatif atau dampak yang kurang baik itu dari azan itu apa? Nggak ada. Kalau di masyarakat kita kan nggak Justru ada. positif. Lah iya. Yang ke sawah Yang itu. salah itu diri kita Betul, sendiri. lah iya. Ya mungkin Karena kenapa? Kalau ada yang berpendapat kan sudah dikasih tahu tauhid. Zuhur itu sana masih gak banter-banter anu lah ya wis padha rong wis ditentukan sana. Ya kenyataannya loh. Dari 1000 orang itu yang ngiling-ngiling jam 12 iki zuhur iki 1%. Umpama subuh dikecilkan suaranya. Ayo, tambah ibu katan. kenan kabeh. Tak lonjo, Pak. Ukurannya Iya. akan subuh, Pak. Iya. Baru metu nang Bisa pasar. sarapan meneh. Gak sarapan, Pak. Memang awal asbabul wurudnya adzan itu ya untuk gugah. betul. Zaman Nabi itu subuh 2 kali adzan. Fajar kadzib itu 1 jam persis sebelum fajar shadiq. Ya. Misalnya subuh itu fajar shadiq itu jam 4, jam 3 Bilal diperintah Nabi adzan. Kayak gugah fungsinya. Sak jam persiapan adus tau apa harus mlaku nang masjid iki cukup di zaman Nabi. Dan itu berlangsung terus. Saya melihatnya sampai sekarang ya Gus. Oh iya, sampai sekarang. Terus iya. Di Mekah Madinah. Mekah Madinah 2 kali. umroh kan Iya. iku. Mungkin tunggu niku mboten tentara tim Mbak, Pak. Anu nih, Pak. Iya iya. Wis pinter kabeh. Iya memang. Kalau di sini kan Assalamualaikum. Nah, Tidak turun subuh. nah memang saya melihat Amal mujahidin. Saya pernah dengar itu jam 3, Pak. Iki paling tak mirip gak dikei bojone kan. Sore yang gak dikei. Jam 3 kan. Nah, sampai sekarang pun begitu di Mekah Madinah itu memang 1 jam sebelumnya Gus ini aja. Seperti itu tuh. Saya pikir loh ternyata belum Itu sampai pengakuan Siti Aisyah zaman Nabi itu di Madinah itu setelah adzan pertama itu disampingkan sunyi ya malam itu masang telinga terdengar banyak
kaki berjalan menuju Masjid Nabawi dari segala arah. Pengakuan Siti Aisyah. Mungkin perlu diterapkan di Jawa ini. Oh. Adzan 2 kali, Pak. Wis ono tarhim lho. Adzan pisan di aras-arasan, adzan kedua, Pak. Lah wis ditangi karo si tambah waton. Si tambah waton wis setengah jam sebelum adzan. Yang kedua dibanterno, Pak. Wis ora si tambah waton kan ora usah. Seperti itu. Kembali lagi terlepas dari setiap kita sebagai individu muslim harusnya seperti yang disampaikan Gus Nizam tadi, jam 12 sudah waktunya itu, Iya. jam 3 secara otomatis lah sebenarnya, tapi kenyataannya harus dipanggil adzan. Bahkan dipanggil itu pun kita nggak menyadari kalau itu sudah adzan. Apa mana kan dipanggil? Ada lagi yang malah ini Jengkel. dan malah Adzan mana? Memang. Orang nemen iku berarti. Dan aku iso jengkel. Jadi betul. itu nyata itu. Dan saya pun sering seperti itu. Kok bisa dan mana ya? Lah iya, kayak gak terwimo. Sering gue terima. Sinu tak waktune. Iya. Benar-benar fungsinya memang mengingatkan yang lupa, menyadarkan yang terlena, membangunkan yang tidur. Ya itu fungsi maksudnya azan itu. Artinya kan kalau pas kita tegang-tegang nih kerja adzan wis di demno nang adzan. Iya, dielingno. Iya rek kenemenan. Kenemenan iki. Iya iki perlu didemno iki jenenge. Sekarang orang yang semalam nggak bisa tidur, begitu subuh langsung tidur, Pak. Iya. Relaksasi itu, Pak. Setan ini pengalaman. Asik. Iya. Kipas. Iya, Pak. Adzan sakno lagu-lagu ya. Langsung tidur, Pak. Lah yo adzan sakno lagu-lagu jadi Mungkin setengah 4 sih melek. Begitu mendekati liar-liar amblas. jadi adzan itu untuk menindak bobokkan ya. Manfaatnya. Itu Kesehatan itu, Pak. Setan itu canggih. berbagai cara. Ini seandainya saya sedikit pun tidak protes ketika agama lain mengingatkan umatnya untuk ya beribadah seperti Islam itu dengan menggunakan ya toa atau corong pengeras, demi Allah saya sangat suka. Iya. Sangat Baik, terima kasih Gus Nizam. Demikian pemirsa bincang ngopi kita bersama dengan Gus Nizam tentang polemik adzan. Bahwa adzan adalah panggilan untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.